Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Aziza dari kelompok 1 Pendidikan Akhlak akan menyampaikan sebuah esai yang berjudul Tawakal. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya mempunyai 5 topik pembahasan. Langsung masuk kepada topik yang pertama, yaitu tentang bagaimana seorang pelajar bersikap tawakal dengan benar sehingga belajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh. Langsung saja kepada poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu berdoa. Seorang pelajar yang tawakal sebaiknya selalu berdoa sebelum, selama, dan setelah belajar. Lalu poin selanjutnya yaitu berusaha dan sungguh-sungguh. Tawakal bukan berarti hanya berdiam diri, melainkan tawakal juga harus diiringi dengan usaha dengan sungguh-sungguh. Lalu selanjutnya itu ada menjaga niat. Seorang pelajar yang bertawakal sebaiknya selalu menjaga niatnya selama proses belajar. Lalu ada menghargai ilmu. Seorang pelajar yang bertawakal sebaiknya mempunyai sikap rendah hati dan menghargai ilmu yang telah diperolehnya. Lalu selanjutnya yaitu ada iman. Ibadah yang dilaksanakan harus dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin selanjutnya yaitu ada ikhlas. Ibadah yang dilaksanakan harus dilandasi dengan sikap ikhlas. Artinya, apapun perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu yang terakhir ada ittiba, yaitu mengikuti ajaran atau aturan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk kepada topik yang kedua. Topik yang kedua yaitu membahas tentang bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal bagi pelajar atau mahasiswa supaya belajarnya mendapatkan hasil nilai yang maksimal. Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pendidikan dan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Belajar dan pembelajaran dikatakan sebagai sebuah edukasi karena di dalamnya terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Pembelajaran yang ideal merupakan pembelajaran yang dikelola secara efektif dan berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran yang efektif dapat tercipta apabila peserta didik dapat secara kritis menanggapi hal-hal yang disampaikan atau dipertanyakan oleh seorang guru, sehingga mereka dapat menemukan hakikat aktivitas yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan agar memperoleh perencanaan belajar yang ideal. Yang pertama yaitu ada tantangan, lalu ada aksi, kolaborasi, pembelajaran atau perubahan, ceramah, transformasi sosial, diskusi kelompok, refleksi inquiry, dan transmisi keluarga negara. Baiklah, mengenai pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana seorang guru dapat tawakal dengan benar sehingga mengajarnya dapat dicatat sebagai amal soleh. Sikap seorang guru agar dapat tawakal dengan benar sehingga mengajarnya dicatat sebagai amal soleh, seorang guru harus mempunyai sikap teladan yang baik bagi siswanya. Mengajak orang untuk melakukan sebuah perbuatan tidaklah cukup melalui seruan kata-kata, melainkan sikap nyata yang dimulai dari diri sendiri serta keteladanan sikap yang dipraktikkan secara mengagumkan. Seperti contohnya berpakaian rapi, bajunya dimasukkan, bersepatu, berkaos kaki, lalu datang ke sekolah tepat waktu, layaknya menyuruh siswa untuk hadir tepat waktu. Sikap teladan yang baik
yang telah kita lakukan kemudian ditiru dan dilaksanakan oleh siswa atau orang lain, maka akan memberikan pahala bagi yang memberi teladan tersebut. Sebaliknya, jika memberikan sikap teladan yang buruk atau dosa ditiru dan dikerjakan oleh siswa atau orang lain, maka kiriman dosa bagi yang memberi teladan buruk sampai hari kiamat. Atau topik yang keempat yaitu bagaimana perencanaan mengajar yang ideal bagi seorang guru atau dosen supaya dapat mengajar secara efektif dan efisien. Guru merupakan aspek terpenting dalam dunia pendidikan karena peran guru sangat menentukan kemajuan dan kemunduran suatu peradaban pendidikan. Baik atau buruknya peserta didik tercermin dari baik buruknya seorang guru mengajarkan ilmu dan menunjukkan teladan dalam mendidik. Karena tuntutan tersebut, maka seorang guru harus profesional, harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian yang baik, dan kompetensi sosial. Masuk dalam dasar-dasar pokok pendidikan Islam yaitu yang pertama ada kebutuhan atau pendidikan Islam haruslah berinisiatif utuh, artinya memperhatikan segala aspek manusia. Lalu ada keterpaduan kurikulum pendidikan Islam hendaknya bersifat terpadu antara komponen yang satu dengan yang lain. Lalu yang terakhir ada kesinambungan atau kesinambungan pendidikan Islam haruslah bersifat kesinambungan dan tidak terpisah-pisah. Topik yang kelima atau yang terakhir yaitu bagaimana adab antara guru dan murid yang saling menguntungkan dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Murid dan orang alim perlu berinteraksi, oleh karena itu ada adab-adab tertentu yang harus diperhatikan seorang murid terhadap gurunya sebagaimana dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya. Adapun adab murid kepada guru yang diambil dari kitab Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali diantaranya yaitu mendahului bersuruh salam, lalu tidak banyak berbicara di depan guru, lalu berdiri ketika guru berdiri, tidak mengatakan kepada guru, pendapat Fulan berbeda dengan pendapat Anda, lalu tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam majelis, lalu tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Yaitu ada adab guru terhadap murid. Adab guru terhadap murid menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-A'lim wa Al-Muta'alim bahwa guru harus memahami hal-hal berikut ini. Yang pertama, tujuan mengajar adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sabar terhadap murid yang niatnya tidak tulus. Lalu mendekatkan murid kepada hal-hal terpuji, menggunakan bahasa yang mudah dipahami saat mengajar, semangat dalam mengajar, meminta murid untuk muzakaroh dan menasehati murid agar tidak terlalu keras dalam belajar. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.